semuanya, kembali lagi di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Hayo, siapa yang masih galau? Enggak dong ya. Kalau masih galau nonton aja video ini ya. Karena kita kali ini mau membahas tentang topik baru. Karena yang kemarin sudah selesai di part keduanya. Kalau belum nonton deh videonya, ada di bawah video ini ya. Kali ini kita mau membahas tentang sebuah hubungan yang salah satu atau salah duanya itu adalah merasa bahwa dia tidak bisa ke lain hati. Kan pokoknya dia bucin banget, dia cinta banget sama pasangannya, padahal titik. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau soal bucin sih, kalau masih dalam tempatnya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya dia bilang tidak bisa kalahin hati, nggak masalah. Tidak bisa berpaling ke orang lain, nggak masalah. Tapi ada kata padahal di belakangnya ya. Padahal itu suaminya budahal, bukan? Apa sih ya, pokoknya gitu. Jadi dia ngerasa tidak bisa kalahin hati. Nah sekarang sebenarnya hubungan dia itu problematik mungkin ya, tapi menurut dia biasa-biasa aja. Sekarang kita buka dulu dengan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tidak bisa kalahin hati itu apa sih nih ya. Kita bacain dulu sebentar ya. Hubungan di mana seseorang itu merasa tidak bisa kalahin hati atau tidak bisa berpaling itu sebenarnya adalah bukan karena soal setia. Terus soal apa dong ya? Ini adalah kondisi ketika seseorang merasa hatinya tuh terkunci. Ya, terkunci pada siapa? Pada satu orang tentunya, pada si pasangannya dia itu. Padahal atau meskipun hubungan itu sudah berakhir, tidak sehat, bahkan tidak pernah benar-benar dimulai. Wah, kata padahalnya itu bisa banyak artinya ya. Misalnya padahal disakiti, padahal tidak dihargai, padahal sudah jelas tidak bisa bersama gitu kan. Nah ini sebenarnya hubungan kayak gini bukan lagi bisa dicerna secara logika yang kayak gini tuh nggak bisa gitu. Kalau menurut kita mungkin orang luar, apa sih lo hubungan udah kayak gitu aja kenapa masih bisa kenapa masih bisa tidak bisa kelain hati gitu. Orang luar bilangnya seperti itu ya kan. Ini sesuatu yang dirasakan oleh si seseorang ini, di mana ikatan emosionalnya dia sama si pasangan atau mantan pasangannya itu belum selesai. Ya, jadi tidak bisa kelain hati ini bukan hanya soal pasangan yang saat ini masih menjadi pasangan, tapi udah putus pun dia masih nggak bisa kelain hati, dia nggak bisa berpaling dari sosok yang menurut dia didewakan ini. Ngeri ya Bo, tapi nggak apa-apa lah ya, memang ada sih orang-orang seperti itu ya. Sama-sama kita belajar sini yuk. Nah biasanya kasusnya kayak apa sih Kak? Nih kasusnya kayak gini biasanya ya. Biasanya dia masih membandingkan orang lain di sekitarnya dengan si pasangannya dia ini atau si mantan pasangannya dia ini. Kalau misalnya dia sudah putus ya, si Anu baik gitu, si Ali gitu misalnya baik, tapi kayaknya lebih baik, lebih nyaman deh gue sama si ini nih. Oh si ini baik tapi kayaknya lebih dia lebih cakep misalnya, tapi cakapan si ini. Si ini lebih kaya, tapi kayaan ini. Terus aja dibanding-bandingkan. Gitu kan? Nah, padahal mungkin sudah putus, padahal mungkin tadi ada hubungan toksik di dalamnya dan lain-lain. Pokoknya dia tidak bisa berhenti membanding-bandingkan orang lain dengan si andalannya dia ini ya. Bisa jadi selain itu, bisa jadi tidak bisa kelain hati itu adalah karena dia sulit membuka diri ke orang lain. Pastinya dong di dalam otaknya dia cuma ada seorang
ya. Orang lain yang lebih kayak gimana, lebih indah bagaimanapun, tidak ada yang lebih indah daripada si orang ini, ya. Atau dia terjebak nostalgia. Aduh, ada ya beberapa episode atau beberapa judul di bawah deh ya, kisah saya ngomongin tentang terjebak nostalgia gitu kan. Padahal hubungannya sudah berakhir, tiba-tiba dia denger lagu, tiba-tiba dia datang ke tempat, terus tiba-tiba dia begini begitu, terus otaknya langsung, aduh iya dulu hubungan saya sama dia tuh indah banget ya ternyata. Padahal udah lama banget itu berlalu gitu kan. Nah, selanjutnya kasus seperti apa yang bisa terjadi itu, dia berharap secara diam-diam meski sudah tidak ada lagi komunikasi. Kalau dipikir sih ya, ngapain lu masih ngarep komunikasi, udah nggak pernah gitu, ketemu juga udah nggak pernah gitu. Tapi ya itu yang terjadi, yang namanya nggak bisa berpaling tuh memang seperti itu, memang nggak bisa dijelaskan secara logika, secara perasaan bisanya ya, tapi yang bisa menjelaskan cuma dia aja, kita nggak bisa. Ya, nah atau ini bisa jadi dia menolak kenyataan dengan kalimat seperti nih, dia sebenarnya baik, cuma gitu ya, cuma lebih baik dia, orang itu baik, orang ini baik, tapi lebih baik dia, terus jadi semua jadi dibanding-bandingkan dengan si dewa atau dewinya ini gitu ya. Kadang nih saya bacain sedikit. Kadang hubungan itu bukan tidak panjang, tapi intens. Oh ya, dan justru intensitas itulah yang membekas. Wow, oke. Berarti udah mulai paham ya kenapa hubungan yang membuat seorang tidak bisa ke lain hati atau seseorang yang tidak bisa berpaling itu menjadi sedemikian menancapnya di kepala orang itu. Ya, udah mulai paham ya. Kalau ada, kan dia begitu tuh, dia nggak bisa kalian hati tuh ya. Terus kok dia bisa begitu? Kenapa bisa terjadi? Gampang, jawaban secara secara terbukanya cuma emosi dia itu jauh lebih kuat daripada pikirannya dia, daripada logikanya dia, gitu. Ya, itu yang tidak bisa kita pelajari, tidak bisa kita bahas sih ya. Kalau seseorang sudah mulai emosinya lebih kuat daripada logikanya ya. Nah, oke, saya bacain lagi. Otak manusia itu tidak selalu rasional. Menurut kita rasional belum tentu menurut orang lain. Ya, saat kita terkait secara emosi, tubuh melepaskan hormon seperti dopamin. Dopamin tahu? Hormon yang melepaskan kesenangan dalam tubuh ya. Dan hormon oksitosin, yaitu hormon kedekatan, ada dalam diri kita sendiri ya. Ketika hubungan itu hilang, ya kan, tapi hormon ini kan masih terus gitu ya. Ketika hubungannya sudah hilang, tubuh seperti sakau. Padahal kita tidak mengkonsumsi apapun, tapi badan kita sakau, gitu kan, karena kita sudah sedemikian tidak bisa berpalingnya dari si orang ini. Ya, jadi rasa tidak bisa move on itu bukan karena lemah. Ingat-ingat ya, tapi karena tubuh kita nih dan emosi kita ini belum detox. Wah, caranya detox gimana? Kalau badan kita detox bisa lah ya dengan jus buah ya. Tapi kalau pikiran kita mau detox nggak bisa pakai jus buah ya. Yang ada kita kembung. Tapi pikiran kita, emosional kita masih terus masih terus kacau dan tidak bisa didetoksifikasi dengan sedemikian aja gitu ya. Lagian ngapain minum jus buah kalau mau detox pikiran dan hati ya. Oke, lanjut. Kenapa dia nggak bisa berpaling itu? Penyebabnya apa aja? Bisa saja karena ada luka yang belum selesai di dalam hatinya. Ya, luka yang seringkali bukan cuma soal dia, tapi juga tentang tentang harapan yang belum terpenuhi, harapan dia yang belum terpenuhi, atau bisa tentang pertanyaan yang belum terjawab,
Bisa juga tentang penutupan yang tidak pernah terjadi. Closure-nya tuh nggak ada, kata putusnya itu nggak ada. Jadi dia masih terus nggak bisa berpaling, merasa tidak bisa berpaling, padahal sudah lama itu berakhir, ya, karena closure-nya itu tidak ada, ya. Nah, nih saya kasih tahu ya bahwa hati manusia itu butuh cerita yang selesai, butuh closure memang. Kalau tidak, dia akan terus mengulang. Makanya kalau kamu sudah nggak suka sama pasangan kamu atau pengen putus sama pasangan kamu, ngomong yang benar. Kita putus yuk. Ghosting. Kasihan yang sebelah sana. Dia masih ngarep, dia masih tidak bisa berpaling. Padahal kamunya udah kemana tahu gitu. Jangan ya, kasihan orang loh. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita jatuh cinta pada versi dia yang kita bayangkan. Jatuh cinta pada versi yang kita bayangkan, bukan yang ada di depan mata. Nah, mulai itu berhalusinasi itu, ya kan? Kadang yang sulit dilepas itu bukan orangnya, tapi versi terbaiknya. Kenangan indahnya, mulai itu halu-halu Bandung itu keluar semua dalam kepalanya kan. Atau potensi yang kita percaya dia punya, padahal orangnya udah nggak ada, ya, orangnya sudah ghosting misalnya, atau orangnya sudah putus beneran misalnya, ya, tuh kan, padahal realitanya sudah berbeda jauh. Nah, itu makanya saya bilang dari tadi, halusinasinya itu berhalu-halu Bandung itu masih ada di kepalanya, ya. Dia bertahan pada ilusi yang nyaman menurut dia, bukan menurut kenyataan yang ada di depannya. Begitu. Nah, terus kalau sudah begini, kalau cara ngelepasin orang ini sama sosok yang ada di dalam pikirannya ini gimana caranya? Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan, ya. Kita ngomongnya sedikit aja dulu kali ini, ya. Nah, minggu depan di part keduanya kita bahas yang agak lebih dalam lagi. Ya, baiklah. Aku tahu pasti kamu tadi udah nungguin kan. Ada gambar di sini, ya kan? Di sini ada gambar produk dan ada namanya di sini, ya kan? Itu kalau kamu tertarik, ayo cepetan klik aja atau buka aja kolom deskripsi. Di situ ada linknya untuk check out. Ya, kamu klik tulis alamat kamu, terus bayar, terus udah deh langsung dikirimin. Ya, tapi kalau bilang kakak, aku minta diskon dong, berapa? Boleh nggak? Boleh. Kalau kamu minta diskon, boleh. Mau berapa? 10% aku kasih, 20% aku kasih, semuanya aku kasih buat kamu, ya. Kalau mau diskon, klik aja di link deskripsi, ada chat dengan saya tentang Oriflame, ya. Tentang Oriflame pastinya, karena semua yang barang-barang yang ada di sini adalah produk-produk Oriflame saya, ya. Nanti saya kasih tahu gimana caranya punya diskon 10 dan 20% dan berbagai keuntungan Oriflame lainnya. Ya. Baiklah, kita sudahi saja, kita sekian saja dulu hari ini. Kalau kamu masih punya unek-unek di dalam hati atau mau curhat tentang hubungan saudara kamu, kakak kamu, adik kamu, atau hubunganmu sendiri, boleh sok mangga di sini aja. Kita punya Nurina Talk Talk Hotline, ya. Kamu add dulu, terus udah gitu kamu DM kita deh, ya. Insya Allah nanti akan ada yang standby di situ dan ujungnya nanti pasti ke saya. Oke, baiklah, kamu harus tetap nonton video Nurina Talk Talk, ya. Setiap hari Senin jam 5.25 itu ada video panjang, dan setiap hari dari Senin sampai Minggu ada video short, ya, jam 5.25 juga. Itu pendek kok, ya, cuma 10 atau 15 detik lah paling lama. Ya, terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Insya Allah kita ketemu minggu depan, ya. Dan mudah-mudahan sharing saya ini bisa mencerahkan, bisa menginspirasi, bermanfaat. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.